Salom on si susuab ra kawi-kawi nu pahaka ra isaibi masanoy baik amahun maupun hiora intok atawoy perantauan raino ita kamun sa praluang nu doa safat sino limo kinapalo au maibiton takaraluang nu sambayang pun yohino kehidupan orang Kristen dari segi rohani, ekonomi dan atu-atu alap aibit taka raluang nu sambayang. Karuo ita ka sambayang ra negara taka Malaysia, negeri taka Sabah dari segi kestabilan politik, usaha amopor ataupun amopol penyakit COVID-19 itu. Kapat ita ka sambayang ra warga emas atu yak intok rilo raino mungkin hirapahun witon takaraluang nu sambayang kapat ita ka sambayang ra ulun-ulun arwalan baik hirapahun hira rumah sakit atau atu yak intok kalimo yohina tapubun taka raluang nu oro itu kumurom taka awang ibit raluang nu sambayang. Tuhan Allah mamay raluang ninglan Yesus Kristus akayangan sukriun raluang nu oro hitu Tuhan na pongo na halung ramon onom oro na pongo syukur oro hitu akay auma lumulur ra intok hitu ataupun sino raluang nu pahun may akay auma tumapupun sumambayang riun raluang nu oro hitu Tuhan sino limo kinabalo au ma pasukon mayriun raluang nu susuap hitu pun Tuhan akay sambayang ra kayahan may ulun-ulun Christian ulun-ulun na pangominta potriun Tuhan akay kapanday bahwa patmay kono nangalap atau nanarima riun sumauk ra Tuhan may akay percaya Tuhan ika parna napahusuramon terahino Tuhan raluang nu oro itu akay sambayang pertama dari segi kerohanian supaya rohani atau intopot may parayu-rayus onsoy parayu-rayus ataho da Tuhan suku akay kono santiasa sino raluang nu longon nu Tuhan sino raluang nu alung nu Tuhan tukir-tukir nupat atau puno intok may atau puno lako may languson may Tuhan kuno po hino Tuhan akay sambayang ekonomi ataupun atu-atu pekerjaan au ma pokon may ulun-ulun ng kerajaan swasta kerja sendiri Tuhan akay sambayang supaya berkatmu santiasa sino dan santiasa alap dengan pengucapan syukur may panginsuatan may ra Tuhan nga Tuhan ika parna pahusura ulun-ulun mintopot kono po no Tuhan akay sambayang atu pono usaha ataupun karya-karya pasaukon intor kabun intor umo kawin no hino takin no Tuhan ra kakatahan ra kawi-kawi may ulun au maapakaw suku akay kono ngalap ra berkat-berkat menikmati ra berkat-berkat hiano mimpayo ra asin no Tuhan ra kawi-kawi may akay ulun mintopot riun Tuhan akay pyo sambayang ra anak-anak may sumikul rapat hitu sekolah randa sekolah menanga yora sekolah asawat Tuhan oko anak lora utok onsoy suku ilo abuli maya ra atu pelajaran dilo walaupun ikaneo ohondo ra kinabalo na po nansail tapi Tuhan akay percaya sino saumi maksudmu ra kadaan may rapat itu terahino saumi kelansanan mayo hino Tuhan anak ra hikmat ra anak-anak may sekolah suku ilo kono akalap mayarap pembelajaran rilo dalam keadaan pat itu
Tuhan, akay piyo sambayang ra nagaramay Malaysia. Tuhan, akay kono kaliman ra keadaan nu nagaramay intor ra politik. Tuhan, akay sambayang ra pamimpin-pamimpin may supaya ilo sino pahahandaan huang rilo. Suku ilo ang pahuang ra ang ngurus ang marinta ra nagaramay ito dengan huang onsoy engkos ang insup kerjasama nga Tuhan kono ka ilo saumi huang akay kapanday sino kalatan o maasauk dan pasti asauk sebab sino kono kuasa-kuasa bukon auma kono asiha ang ulalat rakadan may mimpayur ra pamarintah may rapat hitu. Inturahin no Tuhan akay saumi huang anambayang rilo. Tuhan anak ra hikmat rilo. Kuno pa hino akay sambayang ratayar no negeri may Sabah sandiri. Intok mayamahon hitu Tuhan takimu ilora saumi huang amarinta mantadbir ra nagrimay suku nagrimay hitu sino kasatuan raluang no kayahan sama-sama menikmati ra kansayan raluang no nagrimay suku akay parayu-rayus sino raluang no kansayan sebab Tuhan memberkati ra kawi-kawi may rakyat no negeri itu. Tuhan, terima kasih ra asimu hino ika parna napahusur ra kawi-kawi may. Kuno pa Tuhan raluang no pat itu au sambayang Tuhan bagi no warga emas. Tuhan, kay kapanday bahwa ilo sinuraluang no kakadaan yang napongo kono nalami inter kakatahan sabab ilo sinuraluang no keadaan yang perlu kakatahan sukungan inter ulun-ulun, keluarga-keluarga. Nah, ini internet hino Tuhan akan sambayang supaya keluarga anak ra semangat dorongan ratayarno warga-warga amas suku ilo sentiasa atahoh raluang no intopot rilo dan Tuhan sentiasa anak ra huang angin suat huang lumango ra Tuhan nga Tuhan hua kalansanan may. Tuhan, terima kasih Tuhan kono pinakay sambayang ra ulun-ulun arwalan. Pat itu akay sambayang ra pakapakamay sino raluang no rumah sakit hiyo pahun. Tuhan akay kapanay kuasa mo ika nahungga. Oko au maanak ra kapihahan mimpayur ra intopot tilora oro hitu ra Tuhan mimpayur ra sambayang-sambayang may ra oro hitu. Tuhan akay percaya kuasa-Mu, asik-Mu ika nahungga dan parayu-rayus anak ra panghiburan, kapihahan ra ulun-ulun mintapot riun. Terima kasih Tuhan. Akay parayu sambayang ra tapupun may ra oro hitu. Supaya tapupun may hitu baik hiyo ra pahun atau atu yak intok pat may kono maya rataw pun hitu Tuhan anak rajamahan angangkam rakawi-kawi no anak-anakmu minta potriun suku sino saumi raluang no huang may kapio-pio manikmati ra asi no Tuhan hino sabab Tuhan yak saumi kalansanan may raluang no kayahan may hitu. Tuhan parayu sa sambayang bagi no usin persambahan may roro hitu baik hino persambahan kasih sumbangan panginjilan persambahan mingguan perpuluhan Tuhan ako memberkati kawin nu iman nu anak-anakmu
sabab mimpayur persambahan hianop umomu ratana itu parayu-rayus kono ajaga dan hamba-hambamu yang napongo nangalap keputusan melayani riun akalap apa kau apa suku rahumu mimpayur berkat-berkat hiano Tuhan. Terima kasih Tuhan, akai bersyukur raluang nu oro itu akai konosino pasisimpungan mai amano pono akai sinorap luang nu pahun mai masing-masing tapi Tuhan ika apa husuramon. Terima kasih Tuhan akai na pengosambayang rakawin nu itu luang nu inggalan Yesus Kristus oko namanya ramon. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat beribadah dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan walau di mana Anda berada. Bahkan bagi Anda yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara online, kita percaya bahwa lawatan Allah yang sama terjadi di tempat ini juga akan terjadi di mana tempat Anda berada. Biarlah kiranya berkat Allah, kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kita. Segala pujian dan pengagungan kita naikkan kepada Tuhan kita dengan segenap hati. Saudara, hidup kita adalah penyembahan yang Dia ciptakan dalam kemuliaannya. Pujian dan syukur kita bawa kepadanya dengan kerendahan hati. Kita perlu sadar, kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan yang terdapat dalam teks Ibrani 13 ayat 8 dan 15. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia sentiasa mempersembahkan korban syukur kita kepada Allah, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Bersama kita mengangkat lagu penyembahan ini, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah
kita berdoa bersama. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami selalu rindu menjadi pribadi yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur dalam segala keadaan. Kami percayakan setiap detik hidup kami di dalam kemurahan tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memegang kendali hidup kami. Kuduskan kami, layakkan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami siap menerima berkat puji-pujian dan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Kami pahaka mindahu takara haleluya intalu ruli. Haleluya, haleluya, haleluya. Taki taka pora tapa pratuhan taka nga iyo hua nakapaya haritaka. Kami pahaka timataka anak ratuhan parayu saka apa singkot ra ansuk taka ratuhan ra rimbay hitu anduli pahakaku ra ralan kaayahan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Nya, kiranya kita siap dibentuk, siap menerima dan mempraktikannya seperti kerinduan Raja Daud dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Mari bersama jemaat Tuhan kita menaikkan sembah kita lewat pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi ini, baik yang berada di rumah ataupun di kebun atau di rumah kebun sana, ataupun di mana saja, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu atas kebersamaan kami pada pagi ini untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap jemaat-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, biarlah firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati kami memahaminya dengan lebih dalam, dan kami ada kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Segala gangguan yang coba mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semuanya. Terima kasih Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk pagi ini saya akan membawa kita belajar teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Hal kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini saya menarik satu tema, yaitu kekhawatiran hidup atau tentang kekhawatiran. Saya percaya semua kita mengalami kekhawatiran. Kalau kita perhatikan dalam teks ini, di mana Yesus menegur dan mengajar murid-muridnya supaya tidak khawatir. Yesus tidak bermaksud mengadakan persiapan keperluan secara materi, yaitu makanan atau minuman, ya. Tetapi apa yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kuasa Allah sebagai Bapa kita. Jadi sekali lagi bahwa di dalam teks ini Yesus tidak bermaksud salah mengadakan persiapan keperluan secara material, yaitu makanan dan minuman. Dan kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14, di mana Rasul Paulus berkata bahwa seharusnya
bapak-bapaklah yang menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Tetapi yang dilarang oleh Yesus adalah, perhatikan, kekhawatiran kita sebagai orang percaya, ya, dan kecemasan kita, yang dimana menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Boleh kita rujuk di dalam Yeskel pasal 34 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 dan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara, kalau kita perhatikan murid-murid Yesus, mereka selalu menyaksikan mujizat dan mengalami mujizat. Tetapi mereka tidak terlepas dari mengalami kekhawatiran hidup. Ini berarti melihat mujizat dan mengalami mujizat tidak menjamin kita terlepas dari mengalami kekhawatiran hidup. Ya, setiap kita mengalami kekhawatiran hidup. Nanti kita akan mendengar pembahasan seterusnya. Saudara, saya mahu membawa kita belajar 2 poin penting melalui teks ini. Yang pertama, hal-hal yang tidak seharusnya kita khawatir. Yang kedua, hal-hal yang seharusnya kita khawatir. Oke, poin yang pertama, yaitu hal-hal yang tidak seharusnya kita khawatir. Boleh khawatir, tetapi jangan biarkan kekhawatiran yang kita alami itu menguasai hidup kita. Oke, yang pertama, kita tidak seharusnya khawatir tentang dan masa depan kita, ya. Kita tidak seharusnya khawatir tentang hidup dan masa depan kita. Karena apa? Karena hidup dan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan lah, ya. Masa depan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi jangan khawatir. Tetapi bukan berarti kita tidak khawatir lalu kita diam-diam. Seharusnya kita berdoa dan mencari kehendak Tuhan akan hidup dan masa depan kita. Yang kedua, akan keperluan asas, yaitu makanan dan minuman. Ya, tidak perlu kita terlalu khawatir akan keperluan asas tentang makanan dan minuman. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-9, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Ayat ini mengajar ataupun mendorong setiap orang yang beriman supaya tidak boleh malas, ya, harus rajin. Yang ketiga, yang tidak seharusnya kita khawatir adalah akan apa yang kita pakai, ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa sikap dan gaya hidup kita yang baik lebih baik daripada orang yang memiliki pakaian yang baik tetapi ia memiliki sikap yang buruk. Oke. Yang keempat, hal yang tidak seharusnya kita khawatir adalah hal-hal yang membuatkan manusia khawatir, termasuk orang Kristen, tentang dijangkiti virus corona, ya, atau disuntik oleh vaksin. Wah, ini yang banyak membuatkan manusia sekarang ini sangat khawatir, ya, banyak tanggapan, andaian tentang virus dan tentang vaksin yang sudah ada di beberapa negara, ya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ya, boleh khawatir tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Dan juga tentang bisnis atau usaha bankrupt, ya. Tentang kerjaya atau kehilangan kerjaya atau pekerjaan. Ya, jangan khawatir akan pendidikan, ya, atau gagal di dalam pendidikan. Ya, ini tentang kekhawatiran. Dan seterusnya, khawatir akan masa depan anak-anak, khawatir akan mati secara tiba-tiba, khawatir akan bencana alam. Sebenarnya ada banyak sekali perkara-perkara yang membuatkan kita khawatir. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, ya, ajaran Tuhan Yesus, jangan khawatir. Karena apa? Pemeliharaan Allah itu sungguh nyata kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan kalau kita perhatikan satu persatu saudara, semua kekhawatiran ini atau yang sudah dibahas sebentar tadi hanya bersifat sementara. Waktu kita tinggal di dunia ini atau di bumi ini. Oke? Jadi sekarang kita masuk kepada poin yang kedua dan yang terakhir, ya, tentang hal-hal yang seharusnya kita khawatir. Jadi perlu kita perhatikan karena ini yang penting ini. Tadi hal-hal yang tidak seharusnya kita khawatir. Yang kedua, hal-hal yang seharusnya kita khawatir. Oke, yang pertama, seharusnya kita khawatir apabila kita meragui akan kedaulatan atau kuasa Allah yang mampu memelihara hidup kita sebagai orang yang beriman. Jadi perlu kita khawatir kalau kita meragui akan kedaulatan kuasa Allah yang mampu memelihara hidup kita. Yang kedua, kita harus khawatir apabila kita tidak mengandalkan ketuhanan Yesus Kristus dengan sepenuh hati kita, disebabkan keadaan dunia yang semakin mencabar. Ya, coba kita imbas kembali tentang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kita mengandalkan ketuhanan Yesus Kristus dengan sepenuh hati atau dengan separuh hati? Ataupun jangan-jangan kita pun tidak tahu, ya. Jadi harus kita hati-hati dan seharusnya kita khawatir apabila kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu apabila kita tidak setia memberi kebaikan kepada keluarga, kepada sesama, dan kepada orang lain, disebabkan tekanan hidup. Kita tidak mau mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar. Jadi seharusnya ini yang seharusnya kita khawatir. Yang keempat, kita harus khawatir apabila kita tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36 mengatakan bahwa segala sesuatu adalah daripada Tuhan. Dan saya percaya di kalangan jemaat ada yang diberkati, tetapi walaupun dia diberkati, dia sangat takut dengan keadaan, lalu dia tidak berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan seperti yang mungkin dia buat selama ini untuk menolong orang lain. Jadi kita harus khawatir apabila kita takut dan apabila kita tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah dari Tuhan. Yang kelima yang seharusnya kita khawatir adalah apabila kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan dan tidak percaya akan firman Tuhan, sebaliknya percaya kepada filsafat dunia. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi ini yang harus kita khawatir. Apabila kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Mengabaikan kebenaran firman Tuhan bermaksud kita tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan tuntutan kebenaran firman Tuhan. Kita harus khawatir apabila ini berlaku di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keenam, hal yang seharusnya kita khawatir adalah apabila kita masih hidup dalam dosa setelah tahu kebenaran firman Tuhan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-39 mengatakan bahwa untuk apa hidup mengeluh? Ya, untuk apa hidup mengeluh? Seharusnya kita mengeluh apabila kita masih hidup di dalam dosa. Yang ketujuh, hal yang seharusnya kita khawatir adalah apabila kita tidak setia dalam menjalani kehidupan kekristenan yang benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat kepada sesama manusia. Jadi ini adalah kerja rumah kita jemaat Tuhan. Ya, kita diminta untuk cek kembali tentang cara hidup kita, ya, terutama sekali di masa pandemik ini. Apakah kita, ya, menjalani kehidupan kekristenan seperti yang sudah kita lakukan? Ya, tentang cara hidup yang berkenaan di hadapan Tuhan. Walaupun sekarang ini bersalam tidak boleh, ya, karena ditegah oleh kerajaan karena takut terjangkit virus.
tetapi sekurang-kurangnya melalui senyuman kita, ya, reaksi wajah kita yang ada sukacita apabila kita bertemu antara satu dengan yang lain. Jadi mari kita cek, dan seharusnya ya kita khawatir apabila kita tidak melakukan ini. Yang ke-8 yang seharusnya kita khawatir adalah apabila kita tidak percaya lagi kepada kuasa Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita. Ya. Jadi sangat bahaya sekali, sangat mengkhawatirkan rohani kita apabila kita khawatir dengan virus atau kuman, ya, daripada kita percaya kepada kuasa Roh Kudus. Oke. Jadi kita cek di dalam hidup kita masing-masing. Yang ke-9 yang seharusnya kita khawatir adalah apabila kita tidak melakukan hukum atau perintah Allah yang utama. Ya, salah satu teksnya dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Ya, di mana firman Tuhan ini berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi jemaat Tuhan, seharusnya kita khawatir apabila kita tidak berusaha melakukan perintah Allah yang utama ini. Dan yang ke-10 hal yang harus kita khawatir adalah apabila kita meragui akan anugerah keselamatan yang hanya ada pada Yesus Kristus. Dengan arti kata lain, kita tidak yakin dengan keselamatan yang kita dapat melalui iman kita kepada Yesus dan melalui ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, sebagai penutup daripada firman Tuhan pagi ini, saudara, ingatlah selalu dan yakinlah bahwa pemeliharaan Allah atas hidup kita itu sempurna. Ya, saya percaya ini. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun pemeliharaan Allah itu terjadi dengan caranya, bukan seperti yang kita harapkan ataupun seperti yang kita pikirkan. Saudara, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, ya, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Percayalah akan kuasa pemeliharaan Allah yang sangat kreatif. Oke, pemeliharaan Allah itu sangat kreatif. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-27, dikatakan di sini, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, dan ini berbicara tentang pemeliharaan Allah itu sangat kreatif, tidak seperti yang kita pikirkan. Oke, seterusnya, ingatlah saudara bahwa kekhawatiran itu tidak membuat umur kita semakin panjang, ya, tetapi sebaliknya semakin pendek, ya. Dimana pada waktu kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, kita akan mengalami gangguan emosi atau gangguan mental, gangguan jiwa, ya, dan tubuh kita akan susut ataupun akan mengalami sakit dan akhirnya mati. Ya, seperti yang penemuan oleh para medis atau dokter, banyak orang yang mati disebabkan tekanan daripada sakit penyakit. Ya. Saya akan membaca ayat yang ke-25 dalam terjemahan bahasa Malaysia. Siapakah antara kamu yang akan, saya ulangi, siapakah antara kamu yang dengan kekhawatiran dapat memanjangkan umur walaupun sedikit? Memang jawabannya tidak ada. Oke, saudara, apapun pergumulan dan kekhawatiran yang kita hadapi di zaman akhir ini, utamakan kerajaan Allah, yang berarti kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dalam ayat yang
31 saya akan membaca. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Apa yang ditambahkan oleh Tuhan, ya? Ini berbicara tentang berkat-berkat material, secara khusus berkat rohani, ya. Yang paling penting atau paling utama dalam hidup kita, saudara, adalah kita harus menjadikan Alkitab ini ataupun firman Tuhan sebagai dasar iman kita, ya. Bukan nubuatan tentang diri kita, bukan pengalaman kita mengalami mujizat, bukan penglihatan dan bukan apa kata orang, tetapi seharusnya kita menjadikan Alkitab yang ada pada kita ini sebagai dasar iman kita. Jadi perkongsian firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, saya ulangi sekali lagi, ya, untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita khawatir, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Ya, seharusnya kita yang menguasai kekhawatiran itu. Karena roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bahkan daripada roh-roh jahat yang mengganggu hidup kita. Dan ingat, yang kedua tadi, hal-hal yang seharusnya kita khawatir. Oke, saya tidak mau menjelaskan, tetapi kita sudah tahu tentang hal-hal yang seharusnya kita khawatir. Jadi perlu, selagi kita masih ada kesempatan, seharusnya kita menjadikan hidup kita ini memberi manfaat kepada sesama, ya, keluarga kita dan orang lain. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan melalui cara hidup kita yang berkenaan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu karena Tuhan sudah menyertai, memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi firman Tuhan ini menjadi panduan, bahkan menjadi dasar iman percaya kami, untuk kami terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, walaupun kami berada di tengah-tengah pandemik. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah mendengar firman-Mu, dan terima kasih atas berkat-Mu untuk semua kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapak, ini doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekian firman Tuhan.